Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam penyembahan dan ibadah kita pada hari ini, Minggu 21 Februari 2021. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita masuk di dalam putum dan salam. Jemaat Tuhan, biarlah kasih, karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, sukacita di dalam Yesus Kristus, dan pertolongan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus akan menyertai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudari, Jemaat Tuhan GKI Gunung Sinai yang kami kasihi dalam Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan muji Tuhan, terdapat dalam nomor 33, alatlah hentar kita. Dalam minggu yang lalu, mari kita berhimpun di rumahnya berteduh. Kinilah hari indah, lambang perhentian kekal. Kinilah hari indah, lambang perhentian kekal. Berilah kami anugerah demi namanya Yesus. Selamatkan dari dosa, tolonglah ya penebus. Segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Dekatlah pada kami yang memuji nama-Mu, dalam rumah-Mu ini nyatakan kemuliaan-Mu. Berilah kami rasalah bayang perhentian kekal. Berilah kami rasalah bayang perhentian kekal. Moga Injil bawakan selamat dan penghiburan, anugerah tak terhingga yang jemar disucikan. Tetapkan iman kami sampai di hadirat-Mu. Tetapkan iman kami sampai di hadirat-Mu. Mari kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada kuasa Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Tuhan adalah Bapa kami yang kami sembah hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur atas pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami telah melewati hari-hari kami dengan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Baik berkat kesehatan, baik perlindungan Tuhan, dan berkat-berkat yang tidak terhingga yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ya Bapa, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini dapat memuliakan nama Tuhan, mendatangkan kebesaran bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan berkati kami semua yang beribadah pada pagi hari ini, biarlah kami diberkati setiap pribadi kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan mendiami keberadaan kami. Kami akan buka acara ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan buka pujian kita kembali, terdapat dalam nomor 207, ingat akan nama Yesus. Kita akan puji Tuhan, terdapat dalam nomor 207 bagian B. Kita akan persiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya. Kesukaan pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh hambanya. Dan adapun bahan doa yang perlu kita bawa dalam doa, kita tetap bawa dukung dalam doa, itu Bapak Sudirman maupun Ibu Rahab yang dalam perawatan di rumah sakit. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesembuhan. Baik mungkin masih ada jemaat yang lainnya, baik keluarga daripada Ibu Ellen, itu Alfius juga, kiranya Tuhan memberkati. Dan mungkin masih banyak yang mungkin kita bawa dalam doa.
kita ingat keluarga-keluarga kita mungkin yang lagi bepergian, kita bawa mereka dalam doa. Sambilkan kesempatan bagi hamba untuk doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita satu kepada Allah di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan kebaikan Tuhan di dalam segenap rangkaian kehidupan kami. Kami dapat melewati dan menjalani satu pekan dengan keadaan sehat, kuat, selamat oleh karena pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami menaikkan syafaat kami dapat Engkau. Kami mohon Tuhan mengampuni kami atas kelemahan, keterbatasan dan kehilapan kami hadapan Tuhan, sehingga dengan doa kami pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini, Tuhan memberi dan Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini, Tuhan memberkati baik Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Kabinet, dan para aparat-aparat keamanan kami. Tuhan memberkati, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintah kami dengan pertolongan dan pimpinan daripada Tuhan semata-mata. Engkau memberkati juga ya perasaan Tuhan untuk kalangan gereja kami, Kemah Injil Indonesia, dari pusat wilayah sampai daerah dan jemaat lokal. Tuhan memberkati kegiatan konferensi yang direncanakan pada tahun ini untuk dilaksanakan. Tuhan memberkati konferensi pusat yang dilaksanakan di Papua, Tuhan memberkati sehingga dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Konferensi wilayah yang akan dilaksanakan di Samarinda dapat terlaksana dengan baik, dan konferensi daerah yang dilaksanakan di GKI Temindung, Tuhan memberkati sehingga dapat terlaksana dengan baik. Bapa surga, kami berdoa buat seluruh jemaat yang kami layani di tempat ini, pimpin sertai mereka. Orang-orang tua kami yang lansia dipimpin dan diberkati Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, Engkau lingkupi, naungi, bungkus mereka yang kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka juga menikmati sehat, kuat, selamat bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati Bapak dan Ibu yang bekerja, yang berusaha, saudara-saudara kami yang bekerja, yang berusaha dalam mencari nafkah hidup. Tuhan memberkati upaya usaha mereka dimanapun dan apapun yang mereka lakukan sebagai karir mereka, baik yang pegawai negeri, wirausaha, yang bisnis, dan apapun yang mereka kerjakan untuk mencari nafkah hidup bagi keluarga. Tuhan memberkati berangkat dan pulang mereka, sehat, kuat, selamat mereka di dalam tangan dan kasih Tuhan. Tuhan berkati anak-anak didik kami yang dalam pendidikan masa kini, kami serahkan dalam tangan dan kasih Tuhan. Tuhan berkati pendidikan yang mereka sedang tempuh pada saat ini, sehingga mereka sukses dan berhasil di dalam kondisi yang mereka laksanakan dan mereka jalani pada saat ini di hadapan Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga tumbuh kembang di dalam Tuhan, dalam keberadaan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa buat virus corona pada saat ini, Tuhan patahkan, Tuhan tanggalkan, Tuhan hentikan, dan Tuhan hilangkan pada saat ini. Kuasa Tuhan berlaku sampai pada saat ini, menyatakan hal-hal demikian di dalam virus COVID-19, baik seluruh dunia, seluruh Indonesia, seluruh Kalimantan Timur, seluruh Samarinda ini, Tuhan hentikan dengan kuasa-Nya. Bapa surga, kami berdoa buat yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Dirman dan Ibu Rahab di dalam kondisi sakit. Kami mohon mujizat, kuasa, kesembuhan dan bilur Tuhan dinyatakan bagi mereka. Tuhan angkat penyakit yang mengganggu kesehatan mereka pada saat ini, sehingga mereka disembuhkan dengan kuasa Tuhan. Tuhan berkati juga Ibu Ellen yang kami selalu doakan juga oleh karena kondisi kesehatan. Tuhan jamah dia, Tuhan sembuh dia, dan Tuhan angkat penyakit yang mengganggu kesehatan Ibu Ellen juga pada saat ini. Orang tua kami juga Ibu Helda yang kami selalu doakan, Tuhan urapi, Tuhan jamah, Tuhan sembuh dengan kuasa dan kasih-Mu. Baik Ibu Mimosa, kami berdoa juga Tuhan memberkati dia, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi dia, Tuhan lingkupi, naungi, bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kurang sehat yang mengganggu kesehatannya pada saat ini dijamah dan disembuhkan dengan kuasa Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat kalangan gereja kami ini, Tuhan berkati, Engkau pimpin sertai baik para majelis di dalam pelayanan kami ke depan bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami, berkati kami dalam kondisi yang kami alami pada saat ini, ibadah-ibadah yang kami jadwalkan pada tahun ini, sehingga dapat terlaksana, dapat
kami lakukan dengan pertolongan Tuhan. Baik melalui medsos yang kami pakai, media yang kami pakai, Tuhan berkati alat yang kami pakai pada saat ini, sehingga dengan inilah yang kami dapat gunakan untuk melangsungkan pelayanan, penyembahan dan ibadah serta persekutuan kami di depan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur pada saat siang hari ini dengan berkat yang ada pada kami. Kami dapat berbuat, memberi, mempersembahkan untuk Tuhan, baik itu persembahan kasih, persembahan syukur, pengorbanan kami bagi Tuhan, pemberian kami untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Berkati juga perpuluhan Bapak Ibu Saudara yang dikorbankan, yang diberikan, yang dipersembahkan untuk Tuhan pada saat ini, sehingga dengan itulah dapat melangsungkan dalam kelancaran pelayanan di dalam kalangan gereja kami. Ya Tuhan, Engkau sumber segala berkat, memberkati berkat yang ada bagi Bapak Ibu Saudara pada saat ini, sehingga dengan berkat itulah mereka dapat pakai dan pergunakan untuk kehidupan mereka kepadamu. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Bapa surga, kami berdoa buat kota kami Samarinda pada saat ini. Engkau memberkati gubernur kami, wakil gubernur, para staf yang ada, wali kota yang baru, wakil wali kota yang baru. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati, sehingga mereka dapat menjalankan roda Kalimantan Timur, roda Samarinda ini kepadamu dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sedang tugas keluar dari jemaat kami. Kami tidak tahu tempat dan keberadaan mereka. Engkau pimpin sertai mereka yang kuasa Tuhan, sehingga mereka juga dapat melaksanakan segala tugas, kegiatan, aktivitas mereka dengan baik. Dalam waktu yang akan datang mereka kembali bertemu dengan keluarga dengan kasih Tuhan. Bapa surga, pada saat siang hari ini, sebentar kami akan belajar dari satu bagian kebenaran firman-Mu. Dengan hari HUT, Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-93 pada hari ini, kami mohon kuasa kasih Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran ini di rumah masing-masing. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Roh-Mu berserta bersama dengan kami. Kasih kuasa-Mu menopang membawa kami kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah harapan percaya kami. Dalam sepat kami dapat Engkau pada saat siang hari ini. Tuhan memberkati. Dan Tuhan menjawab segala doa kami. Buat Bapak Ibu Saudara, buat jemaat, buat keluarga, buat saudara, buat rekan-rekan sahabat kami. Tuhan pimpin dan Tuhan memberkati mereka. Bapa surga, inilah harapan kami. Kami menaikkan doa yang Engkau ajarkan kepada para murid-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah dari kami dari jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Sebentar kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan memuji Tuhan dengan sebuah koran mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku jatuh asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sambil kesempatan bagi hambanya untuk bangkit dan mendengar firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, dengan kondisi yang kita alami pada saat ini dengan COVID-19, perayaan HUT DKI yang ke-93 kita rayakan dengan senang hati, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Mungkin dirayakan bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, tiup lilinnya masing-masing, berdoa masing-masing untuk GKI. Dengan kondisi inilah kita memaklumi, kita tidak dapat memaksa untuk berkumpul bersama-sama meniup lilin HUT GKI pada tahun ini, tapi makna firman Tuhan yang membawa kita maju ke depan bersama dengan Tuhan dalam GKI ini tetap eksis dan aman. Jemaat Tuhan sekasih dalam Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan yang telah dibawa oleh pusat untuk kita renungkan menjadi perenungan kita pada tahun ini dalam HUT Gereja Kemah Injil yang ke-93, yang diambil dalam Mazmur 40 ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-6. Mazmur 40 ayat yang ke-6 yang mengatakan, banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini, inilah yang dialami oleh kalangan. Saya berbicara untuk kalangan GKI secara khusus, karena pada bulan misi dan ulang tahun GKI, jadi saya garis bawahi adalah untuk kalangan. Kalangan itu berarti pribadi gitu ya. Untuk kalangan GKI dalam HUT ulang tahun GKI yang ke-93 tahun dari tanggal 10 Februari 2021, terhitung dari awal sejarah ini, yaitu 10 Februari 1928. Haleluya, puji Tuhan. Cukup dewasa, cukup tua. Kakek saya Pendeta Ungau hampir kurang lebih ini umurnya,
kurang lebih ini 90 ke 100 ya, kurang lebih. Berarti cukup tua kalau dia seorang kakek ya, sudah kaki 3 pegang tongkat ya. Kalau dia nenek juga kaki 3 ya, pegang tongkat. Kenapa? Karena sudah tua dan dewasa. Oleh karena itu, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam tema firman Tuhan pada saat siang hari ini yaitu perbuatan-perbuatan Tuhan ya. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi GKI perlu diberitakan ya. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi GKI perlu diberitakan. Nah, itu saya katakan tadi adalah untuk kalangan GKI. Inilah secara khusus dengan perbuatan diberitakan kepada kalangan gereja Kemah Injil dari 0 hari sampai pada hari ini yang ke-93. Sungguh luar biasa perbuatan Tuhan yang dialami, yang dirasakan GKI itu sungguh luar biasa. Om saya pendeta Lampung Lahang dikatakan waktu mereka lepas dari keyakinan lama memasuki GKI itu, mereka seperti meloncat. Kenapa? Karena mereka mendapat gereja yang sungguh luar biasa katanya. Itu GKI. Ya, karena mereka juga perintis dan misi dari Apokayan sampai ke daerah kita di daerah Sungai Atan. Mereka katakan mereka meloncat karena mereka menanggalkan, melepaskan keyakinan lama dan masuk GKI. Mereka katakan meloncat karena ada gereja yang tangkap, ada gereja yang mengambil, dan ada gereja yang membina mereka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi GKI perlu diberitakan. Saya lihat apa arti perbuatan. Perbuatan rupanya perilaku. Ya, perilaku GKI, tingkah laku GKI, kelakuan GKI. Ya, baik. Saya katakan baik. Kenapa? Karena di dalam semuanya itu GKI sampai pada hari ini tetap berjuang. Hari ini pun GKI tetap berjuang dalam kondisi yang dialami pada saat ini, tidak pernah mundur GKI. Oleh karena itu saya katakan tadi secara khusus berbicara pada hari ini bagi GKI berjuang terus. Perilaku GKI paling bagus, saya katakan. Kenapa? Karena kita ada sampai pada saat ini karena perilaku GKI yang baik, tingkah laku GKI yang baik, kelakuan GKI yang baik. Dalam bagian firman Tuhan ini, saya membawa kita belajar dari satu subtema yang mengatakan dengan semangat HUT GKI yang ke-93, kita bangkitkan iman GKI kepada Yesus Kristus, dan di dalam iman itulah kita meraih kemenangan di dalam berbagai hal termasuk COVID-19. Kita semangat, kita kalahkan, dan kita tetap berjuang di dalam segenap kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Dia dulu, sekarang, hingga pada hari ini. Kita tetap berjuang dalam kalangan GKI ini untuk kita tetap satu hati, satu iman, satu pengharapan. Nanti terakhir saya katakan satu darah, hanya GKI. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bangkitkan kehidupan umat GKI di dalam Tuhan pada tahun-tahun yang lampau, pada tahun-tahun yang akan datang. Karena kehidupan GKI ini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, adalah kehidupan GKI yang setia di dalam doa, karena tetap tekun di dalam doa. GKI tetap setia kepada doa. GKI tetap iman di dalam kasih. Dengan iman itulah imunnya dikuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam semuanya itulah yang dikatakan bagian kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pertama yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai
ke ujung bumi. Inilah komitmen janji GKI memberitakan kebenaran-kebenaran Allah. Mulai dari dia percaya, mulai dari dia menerima, mulai dari dia mengenal, dan dalam hal itulah dia juga dapat mengabarkan kebenaran Allah di dalam rangkaian kehidupannya. Apakah dia memakai hidupnya untuk membawa Injil itu kepada orang lain? Apakah dia menyokong dengan dana dan doa? Dan apakah dia memberikan support semangat kepada hamba-hamba Tuhan yang terjun di lapangan di dalam kehidupan mereka? Kenapa? Karena GKI, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adalah GKI kita adalah GKI yang setia kepada Tuhan. GKI yang selalu percaya akan doa yang disampaikan kepada Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Markus 11 ayat yang ke-24. Inilah doa GKI, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi kita bangga, kita senang bahwa kita GKI ini adalah GKI tidak mundur. Tapi GKI kita ini adalah GKI yang maju terus, berjuang terus di dalam Tuhan, karena kita setia berdoa. Kita percaya dengan doa-doa kita pun diterima, diberkati, dan dijawab oleh Tuhan. Dan itu dikatakan Markus 11 ayat 24, GKI setia di dalam doa. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Inilah komitmen kehidupan GKI. Di dalam kehidupan GKI juga yakin dan percaya apa saja yang diminta. Yang dikatakan dalam Yakobus 5:16 bagian B, itulah yang kita yakin dan saling mendoakan, bergandeng tangan satu dengan yang lain. Ya, seperti doa puasa nasional beberapa bulan yang telah lewat, bergandeng tangan mendoakan seluruh GKI se-Indonesia. Ya, saya yakin percaya semuanya itu ada kuasa yang Tuhan berikan di dalam doa pada saat itu, doa puasa nasional. Dan jadi doa GKI juga seperti Yakobus 5:16 bagian B mengatakan, ada kuasa yang Tuhan berikan, ada kuasa yang Tuhan nyatakan di dalam doa GKI. Inilah HUT kita pada tahun ini yang ke-93, dan GKI tidak tidur. GKI tetap berdoa. Perkataan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika yang ke-17, 1 Tesalonika pasal 5 yang ke-17, tetaplah berdoa. Inilah GKI, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mundur, tapi berjuang dan maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan oleh karena itu, harapan, iman, kasih dan percaya kita pada tahun 2021 ini, seluruh GKI se-Indonesia harus tetap membangkitkan semangat doa-doa kita semua. Harus tetap membangkitkan semangat doa-doa kita semua GKI se-Indonesia, baik doa pagi, doa siang, doa malam, dan seterusnya. Kenapa? Karena itulah pedoman, itulah komitmen, dan itulah harapan kita untuk sebuah gereja yang membuat gereja kita ini untuk menjadi hidup yang penuh semangat. Gereja kita menjadi hidup karena ada kuasa Roh Kudus berserta dan bersama-sama dengan kita. Jangan ada gereja yang mati, ya. Jangan ada gereja yang hilang. Jangan ada gereja yang tidak ada lagi pelang. Jangan tidak ada lagi gereja yang tidak ada rohaninya, tidak ada imannya, dan lain-lain sebagainya. Tapi di dalam kalangan gereja GKI, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita selalu mendorong, membangkitkan semangat kita di dalam pelayanan Tuhan dengan penginjilan, dengan doa, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita lihat di dalam sejarah awal orang-orang tua kita, yaitu Dr. A.B. Simpson sebagai pendiri GKI sedunia, dan Dr. R.A. Jafrai, pendiri GKI Indonesia. Ya, kedua orang tua kita terdahulu ini, kalau kita lihat dari sejarah yang mereka bawa ke Indonesia ini sungguh luar biasa. Sebagai perintis, sebagai awal berdirinya GKI ini, sampai pada hari ini tetap eksis
tetap maju dan tetap berjuang. Oleh kenapa? Oleh karena doa tadi, oleh karena semangat tadi, oleh karena penginjilan tadi, dan oleh kebersamaan tadi. Dan orang-orang tua kita yang meneruskan generasi GKI hingga sekarang ini, dari awal GKI masuk ke Indonesia hingga tahun ini, sudah cukup tua dan dewasa. Dari tahun 1928 hingga tahun 2021 ini 93 tahun. Haleluya. Puji Tuhan, inilah dampak GKI ada di dunia ini. Inilah dampak GKI ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Dan inilah dampak GKI ada di dalam hati dan kehidupan kita pada saat ini. Sehingga dengan dampak itulah menjadi semangat di dalam kita mengabarkan, mengobarkan firman Tuhan, mengabarkan kebenaran Allah sampai ke pelosok-pelosok tanah air Indonesia ini. Karena firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan dapat menobatkan banyak orang-orang untuk tetap dan datang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka oleh karena hasil pelayanan-pelayanan penginjilan. Dari yang belum percaya sehingga dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Dari yang animisme dan bisa percaya kepada Yesus dengan GKI dapat membuka gereja-gereja yang ada. Dari kedua orang tua kita tadi, Abi Simpson dan Jeffrey, mereka menjadi perintis dan gereja-gereja dapat dibuka di mana-mana, di desa-desa, di kota-kota, di negara-negara, di ibu kota, di kabupaten, dan di jemaat kita sampai pada hari ini ada GKI. Itulah bukti yang menjadi komitmen dari Dr. A.B. Simpson sebagai pendiri GKI sedunia dan Dr. R.A. Jeffrey sebagai pendiri GKI yang ada di Indonesia sampai pada saat ini, sehingga dapat disebarluaskan sampai di desa, di kota, di negara, di kabupaten, sampai ke jemaat kita sampai pada hari ini. Yang kita yakin dan percaya, kita yakin gereja GKI ini tetap maju, gereja GKI ini tetap berjuang bagi Yesus, gereja GKI ini tetap semangat, gereja GKI ini tetap eksis atas dasar firman Tuhan. Saudaraku, gereja GKI ini tetap eksis, tetap semangat, tetap maju, tetap berjuang oleh karena firman Tuhan. Oleh karena itu pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita yakin percaya, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi GKI perlu diberitakan. Kenapa? Tadi oleh karena doa. Yang kedua, oleh karena iman kita semua kepada Yesus Kristus. Iman GKI itu percaya kepada Yesus Kristus. Kita tetap percaya tahun 2021 di seluruh GKI di Indonesia ini harus membangun iman yang teguh bagi Tuhan. Gereja GKI tahun 2021 di jemaat kita harus membangun iman yang teguh bagi Yesus. Kenapa? Karena semua firman Tuhan yang kita telah dengar, firman Tuhan telah kita baca, firman Tuhan kita telah renungkan, yang kita berikan sebagai pedoman makanan rohani bagi kita, itulah yang dapat membangun iman kita semua sebagai orang-orang yang percaya, agar kita teguh, agar kita tegar, agar kita semangat, dan agar kita maju di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua tahu pentingnya iman kita yang teguh. Iman kita yang teguh adalah iman yang berkenan karena kita percaya atas apa yang kita landaskan di dalam kehidupan kita, atas apa yang kita yakini dalam kehidupan kita, atas apa yang kita harapkan yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga semuanya itu terjadi oleh karena bagian kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi GKI yang perlu diberitakan karena kita memiliki iman. Yang berikut, karena kita diselamatkan oleh karena iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita punya iman, kita diselamatkan, dan kita juga hidup oleh karena harapan. Banyak orang yang tidak punya harapan di dunia ini. GKI
punya doa, punya iman, punya harapan di dalam Yesus Kristus. Dan kehidupan GKI juga menang atas maut, artinya menang atas segala dosa. GKI tidak berkata saya ini mau kemana, tapi GKI arah dengan pasti menuju ke tempat kekekalan yang Allah siapkan dan yang Allah sediakan di dalam kehidupan. Karena itulah perkataan Tuhan sendiri dalam Yohanes 14 yang ke-6. Inilah iman GKI, ada harapan karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Inilah patokan GKI se-Indonesia, baik dalam jemaat. Inilah patokan kita. Karena GKI juga menjadi pelaksana di dalam membangkitkan kehidupan iman yang lebih baik. GKI membangkitkan iman yang lebih baik, iman yang teguh di dalam Tuhan. Itulah ada persekutuan GKI yang dilaksanakan. Itulah ibadah GKI yang dilakukan. Dan itulah ibadah yang memiliki berkat yang Tuhan nyatakan, berkat yang Tuhan berikan bagi GKI. Oleh karena itu, GKI bangkit maju terus dan menatap ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Karena GKI tidak pernah mundur, tapi GKI tetap maju bersama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, GKI adalah GKI yang berani. Haleluya. GKI adalah GKI yang berani. Inilah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi GKI, perlu diberitakan. Karena GKI ini adalah GKI yang berani. Sampai ke pelosok tanah air pun ada. Kenapa? Karena memberitakan kebenaran Allah. Kebenaran Allah ini yang diberitakan sampai ke pelosok tanah air. Inilah keberanian GKI dalam tahun yang ke-93 ini. Sungguh luar biasa. Sampai ke pelosok tanah air. Kenapa? Karena sudah berkomitmen dengan bagian firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat yang ke-28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Inilah beraninya GKI. Pergi, memberitakan Injil sampai ke pelosok tanah air, membaptis orang-orang yang mau percaya, membaptis orang yang mau menerima, membaptis orang yang sudah bertobat, membaptis orang yang meninggalkan kebiasaan lama mereka. Oleh karena itu, bagi kita yang ada pada saat ini, inilah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi GKI perlu diberitakan. Karena GKI berani memberitakan Injil sampai ke pelosok-pelosok tanah air yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia ini, yang ada di daerah kita, yang ada di sekitar kita. GKI berani memberitakan kebenaran Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan, kalau kita lihat dalam 4 Injil berganda, sungguh luar biasa. Dimanapun dan kapanpun kita adalah darah GKI. Sebagai kesimpulan dan penutup bagian firman Tuhan ini, semoga tahun 2021 ini, dalam hari HUT, hari ulang tahun GKI yang ke-93, yang kita dapat rayakan secara pribadi, secara keluarga, dan berdoa buat GKI. Semoga para misioner-misioner kita, semoga para misi-misi kita, GKI tetap maju dan GKI tetap berjuang ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita dulu, sekarang, sampai pada hari ini adalah darah GKI, tetap di dalam GKI. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan hari ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-93 pada tahun 2021 ini. Kami tidak dapat merayakan dengan kebersamaan kami untuk berkumpul oleh karena kondisi COVID-19. Kami ingin percaya kebersamaan kami mendoakan satu dengan yang lain, agar GKI kami yang kami cintai ini, GKI yang kami sayangi ini, GKI yang kami support ini kepadamu,
dan penyemangat kami hidup dalam rohani oleh karena GKI ini. Diberkati Tuhan. Kami ingin percaya kedua orang tua kami yang membawa GKI ini dari awal ke Indonesia ini, Tuhan tolong memberkati kelanjutan demi kelanjutan yang telah disampaikan oleh Dr. A.B. Simpson dan Dr. R. Ajaprai. Kami yakin semuanya itu adalah rancangan dan rencana Allah sampai ke jemaat kami sampai pada hari ini. Tuhan berkati firman-Mu sehingga dalam HUT ini kami diberkati satu darah dalam GKI, satu darah di dalam Yesus, bahwa GKI tetap eksis berjuang ke depan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh-Mu yang menerapkan bagian firman-Mu bagi kami pada saat siang hari ini. Kami mengucap syukur semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita naikkan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa dan menutup ibadah kita pada saat siang hari ini. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur di hadapan Engkau pada saat siang yang berbahagia ini. Engkau telah memberkati penyembahan kami dari awal pertengahan hingga dapat selesai dengan keadaan selamat. Puji-pujian kami diberkati Tuhan, doa-doa kami diberkati Tuhan, sabda kebenaran firman-Mu diberkati Tuhan, pengharapan kehidupan kami diberkati, dan pengorbanan kami untuk Tuhan diberkati. Ya Tuhan, Kau pimpin dan sertai kami seluruh jemaat-Mu sepanjang satu pekan yang akan datang ini. Dimanapun dan apapun kami lakukan dapat Engkau, Tuhan tolong dan Tuhan berkati, sehat, kuat, selamat kami, lingkupi, naungi, bungkus kami yang kuasa-Mu Tuhan, sehingga pada minggu yang akan datang kami kembali bersekutu di hadapan Engkau. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, berkat pimpinan tuntunan dari Roh Kudus, akan menyertai memberkati kehidupan kita jemaat-Nya dari saat siang hari ini hingga hari Maranatha, Yesus kembali mengangkat dan menjemput kita semua yang percaya kepada-Nya. Amin. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat Tuhan saya kasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita selesai. Selamat siang, salam sejahtera, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, amin.